Closed doors, I'm a fool for your love. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Kita akan memulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya, seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke. Ketua kelas silakan memimpin. Stand up. Stand up. Kepada bendera merah putih, hormat gerak, tegak gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jati padaku ibuku. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Boleh minta tolong Mada untuk memimpin dalam doa? Silakan ke sini, Mada. Mari teman-teman dan Bu Maria kita mulai berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di kelas pada pagi hari ini dalam kondisi yang sehat. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan presensi dulu. Jeremiah Daud, Brian, Gabriela. Gabriela, semua lengkap? Oke, lengkap hari ini. Terima kasih. Anak-anak, materi pembelajaran hari ini, kita akan belajar bersama-sama tentang saham. Wih, hampir semua angkatan tertarik belajar saham. Sebelumnya kita belajar tentang materi pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar sedikit tentang pasar modal ya, baru sekilas tentang review tentang modal seperti apa. Nah, kita akan lanjutkan materi pembelajaran hari ini dengan saham. Oke, baik anak-anak. Untuk menjadi sukses, ternyata kita tidak butuh kecerdasan secara IQ, nilainya bagus, tetapi salah satu kecerdasan yang harus kita miliki adalah kecerdasan secara finansial. Ya, kecerdasan secara finansial harus juga kita miliki. Nah, setiap anak-anak hebat di sini pasti punya impian rencana masa depan, betul? Oke. Sebelum kita belajar bersama, kita akan pretest dulu. Anak-anak boleh keluarkan handphonenya. Kita akan pretest dengan Mentimeter. Ada yang menulis, saham merupakan lembaran surat yang dijual oleh perusahaan yang IPO untuk bisa dibeli oleh investor. Boleh. Saham adalah surat berharga yang dapat dijual belikan demi mendapat keuntungan. Saham itu investasi. Saham itu investasi jangka panjang. Ya, kalau kita memiliki uang lebih. Saham adalah surat berharga atas kepemilikan perusahaan. Saham merupakan investasi jangka panjang, tetapi memiliki resiko tinggi. Oke, saham salah satu hal yang dapat digunakan untuk menginvestasikan dana kita. Oke, nice. Terima kasih anak-anak hebat. Ya, kita kasih aplaus dulu buat kita semua ya, biar semangat hari ini. Ya, kita akan melihat video sebentar. Nah, Kaisang Pangarep ini selain terkenal karena kita nggak akan ngomongin pernikahannya ya. Nah, diam-diam Kaisang jadi sultan. Tetapi menyerap pelajaran bisnis diam-diam Kaisang jadi sultan. Bahkan tentang Kaisang Empire, perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Kaisang sekaligus perusahaan yang dapat suntikan dari PT Harapan Pancasila alias GKCB. Kita lihat yang pertama. Oke, kita lihat ya. Oke, baik anak-anak. Luar biasa ya, Kaisang ternyata ya. Oke, baik. Ibu akan menanyakan ke anak-anak, apa saja yang dilakukan Kaisang untuk membangun bisnisnya? Nicholas. Apa saja yang dilakukan Kaisang untuk membangun bisnisnya? Dia ngapain aja nih tadi dari tayangan ini?
Oh, tadi pertama berdasarkan ngapain? yang video membuka GK hebat ya. GK hebat ya, Bu. Terus? Lalu ada juga jadi salah satu direkturnya Rans Entertainment dan juga Persis Solo, Bu, tadi. Oke. Selain itu apa saja yang dilakukan Kaisang tadi? Di pertama kali dia melakukan apa? Tadi dia Davina, investasi di saham PMMP, Bu. investasi boleh dipegang di saham PMMP. Sebanyak apa dia investasi? Tadi 8%. Mari di sini dulu ya. Tujuan pembelajaran hari ini kita belajar tentang pengertian saham. Kemudian kita akan belajar apa keuntungan dan risiko saham. Kemudian kita juga akan belajar bersama-sama apa penyebab kenaikan harga saham, penyebab menurunnya harga saham, dan kita akan belajar menganalisis saham. Ada 3 kasus yang akan kita pecahkan hari ini. Kasus yang pertama adalah case 1, saham bisa bikin kaya raya. Betul nggak? Apa saja untung rugi investasi saham? Itu case 1. Kemudian case yang kedua, nah ini saham yang beberapa waktu yang lalu viral, yaitu saham Gotoh. Ternyata dia anjlok ke level terendah sejak IPO gitu ya. Sejak peluncuran perdananya, dia turun ke level terendah. Apakah itu merupakan saat untuk beli? Next, case yang ketiga, saham PT Adaro. Nah, beli saham ini 1 juta di awal bisa jadi, kini jadi 18,8 juta. Nah, kita lihat benar nggak itu ya? Kita akan mengulik saham PT Adaro. Oke, kita akan memilih kasus. Ya, anak-anak nanti boleh pilih ketua kelompoknya. Ibu akan bagi ke dalam kelompok. Sebentar Ibu cek dulu. Apakah sesuai sudah masing-masing dengan kelompoknya? Di mejanya? Oke, kelompok 1 ketuanya siapa ini? Jere. Kelompok 2 ketuanya? Yohanes. Oke, kelompok 2 Yohanes. Kelompok 3 ketuanya? Nelvina. Kelompok 4? Nah, sekarang putar-putar spin. Silakan anak-anak memilih kasusnya. Boleh ketua kelompok maju ke sini. Nanti diklikin ya, Bu. Satu-satu dulu. Jere, silakan. Dapatnya adalah saham PT Adaro. Oke. Dapatnya adalah kasus 1, saham bisa buat kaya. Oke. Baik anak-anak, sudah terima kasusnya semua? Ya, oke. Sip, boleh dibaca dulu sebentar. Kemudian nanti didiskusikan di dalam kelompok. Jika ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan ke Ibu. Oke, boleh. Dari hasil kamu ngomong apa? Saham itu bisa menguntungkan kan? Iya, tapi resikonya ada. Nah, itu kamu cari aja kesimpulannya gimana. Itu kan dari 100, sahamnya dari 100 bisa naik jadi tertingginya di April ya, 3.000 ya. Kan banget ya kalau kita tahu gitu kan masalahnya. Nah, silakan kamu ambil kesimpulan. Kira-kira kesimpulan dari case ini. Ya, seperti tadi kamu bilang aja. Tadi Yang nomor 5 kayak nomor 6 juga kan? boleh? Boleh. Ya, udah tahu jawabannya. Oh, nice. Sudah pintar. Yuk, langsung dibikin PPT aja, udah tahu jawabannya. Kelompok ini bagaimana? Ada yang mau ditanyakan kah? Gak ada, Bu. Aman. Oh, luar biasa, keren kalian. Yuk, langsung dibuat aja PPT-nya. Oke, ada yang mau bertanya ya? Kalau yang bulan Ini tanyain dulu, pakai mic dulu. ini kalau yang nomor 4 bulan Oktobernya itu pakai yang 1710 apa 1880? Apa pakai dua-duanya, Bu? Oktober. Kamu mau ke April atau Oktober? Yang Oktober, Bu.
Oh, Kalau Oktober itu berarti kan di 1880 ya? ada 2 Bu harganya. Oh ya. Ini Ini tanggal, 47, ini nah tanggal kamu mau 40. pakai yang mana terserah kamu, Oh, yang bebas. tanggal 14 atau tanggal 7 kan sama-sama Oktober ya, kamu pilih aja salah satu. Oke. Kalau ya ke sini kamu hitung aja kenaikannya berapa Iya. gitu ya. Kalau yang April pakai yang ini kan Bu yang puncak harga berarti. Oke. Yang 3.140. Oke, makasih Bu. Oke. Iya. Bisa menghitung kenaikannya? Ya, selamat pagi Bu Maria dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 sekarang akan mempresentasikan tentang saham bisa bikin kaya raya. Saya Naomi, ada Nelvina, ada Daniela, Karin, dan Felicita. Karena saham dipengaruhi oleh mekanisme pasarnya, jadi saat harganya tinggi, saham itu dapat dijual sehingga menghasilkan keuntungan. Lalu kemarin tanggal 7 Oktober menjadi Rp1.880 per lembar. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini seru? Seru. Oke, seru menyenangkan ya. Akhirnya kita bersama-sama bisa mengeksplor bersama tentang saham. Dan tadi kita lihat bahwa ternyata saham itu menguntungkan ya. Oke, Ibu tertarik dengan pendapat Jeremiah. Jadi kita bisa simpulkan dari materi pembelajaran hari ini apa Jeremiah? Boleh disampaikan kembali, boleh berdiri ya, menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini Jeremiah. Dari saya sendiri gitu ya, apa yang saya dapat dari pembelajaran ini? Kalau yang saya dapat dari pembelajaran hari ini, ya saya jadi jadi terbuka lah matanya bahwa ya saham itu bisa loh jadi opsi kita mulai belajar, mulai berbisnis. Mungkin kalau misalnya langsung ke terjun lapangan mungkin agak susah ya, kita belum ada pengalaman. Ya mungkin kalau saham bisa lah kita bermain kecil-kecilan. Ya, dan ini juga salah satu bukti ya, kalau saham itu juga ya menguntungkan, walaupun ada resikonya. Itu sih Bu. Kalau untuk kesimpulannya saya lebih dapatnya kalau saham ini bentuknya kurang lebih sama bisnis yang lain, kurang lebih sama karena ada keuntungan dan kerugiannya. Dan dalam pelajaran ini saya juga lebih bisa lebih sedikit tergerak untuk mengetahui lebih dalam dan juga mungkin berkesimpung di permainan saham ini gitu Bu. Post test, boleh disiapkan handphonenya semua. Kita akan bermain game dengan kuisis. Boleh di-sharekan? Oh, join my quiz. Ya, silahkan join ke my quiz 523693. Ya. Ya, nanti boleh kamu yang dikumpulkan kemudian doa kita akan belajar hari ini. Ya, nanti Pak belajar lanjutannya sama belajar tentang obligasi. Ya, kita belajar. Baik, dengan doa. Silakan Clarissa untuk menutup dalam doa. Teman-teman dan Bu Maria, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena sudah menyertai kami dari pagi tadi hingga sekarang. Sekarang kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami tentang saham. Tolong berkati kami agar aktivitas kami selanjutnya dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Boleh ditutup dengan stand up.